Apalagi semua orang tahu bahwa Raya melakukan apa yang dia lakukan di Jepang beberapa waktu lalu. Semua orang tahu lebih baik bahwa dia ditangkap di Jepang dan akhirnya dikhianati oleh Penatua Su, dan keberadaannya sama sekali tidak diketahui. Di Jepang pada saat itu, kejadian ini menjadi sensasi. Tapi bagaimana mereka bisa berpikir bahwa Raya benar-benar akan muncul di Gunung DR? Martin tertegun dan berkata, Suraya masih hidup. Selain itu, apa yang terjadi? Apakah dia pembantu Tama Renza? Tama juga tidak menyangka Raya akan datang. Dia awalnya berasal dari keluarganya. Dia seharusnya menjadi kepala dari Hermawan dan anak-anak lain dari keluarga He, dengan Zain dan Walter. Tetapi tidak pernah menyangka bahwa Raya juga akan datang. Melihat Tama, Raya segera berjalan beberapa langkah untuk datang ke Tama, mengepalkan kedua tangannya dan berkata, "Tuan Muda Renza, Raya ada di sini untuk mendengarkanmu." Tama menghela nafas dan berkata, "Kamu di sini hari ini. Jika kamu membocorkan angin, itu akan menyebabkan banyak masalah." Raya berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan pedulikan ini." Nyawa Raya diselamatkan oleh Tama. Pada saat ini, dia secara alami akan datang untuk membantu Tama. Tama mengangguk ringan dan berkata dengan lemah, "Setelah masalah Istana Winarta diselesaikan, saya akan memberitahu semua orang yang melihat Anda hari ini. Jika ada yang berani membocorkan informasi Anda, saya tidak akan pernah memaafkannya." Pada saat ini, Roma, Lukas dan yang lainnya juga turun dari mobil. Anggota keluarga Renza terkejut ketika mereka melihat Lukas. "Berapa umur?" Mahe Renza berseru, dan berkata, "Bagaimana kamu bisa?" Keluarga Hei awalnya adalah keluarga seni bela diri di bawah keluarga Su, jadi Mahe Renda secara alami mengenal Lukas. Beberapa waktu yang lalu, semua orang tahu tentang keluarga Hei dan keluarga Su. Karena urusan Raya, beberapa konflik terjadi, dan kemudian keluarga Hermawan benar-benar putus dengan keluarga Sucipto. Segera setelah itu, ada berita dari bidang seni bela diri bahwa Lukas secara resmi membobol seorang seniman bela diri bintang 4, yang benar-benar menyebabkan kejutan di negara itu. Banyak orang ingin merekrut keluarga Hermawan, tetapi Lukas meninggalkan Batu dan keberadaannya tidak diketahui. Maherenza tidak berharap Lukas muncul di sini. Lukas memeluk tetua Renza dan berkata, "Halo, Renza, datang ke sini lain kali. Sama seperti cucu perempuan saya di sini untuk mendengarkan pengiriman Penatua Renza." Ketika keluarga Renza mendengar ini, alis mereka langsung gembira. Meskipun mereka tahu bahwa Lukas dan keluarga Hermawan tidak bisa menjadi lawan dari Istana Winarta, setidaknya keluarga Hermawan adalah master seni bela diri, yang sedikit banyak bisa memberi mereka rasa aman. Selain itu, keluarga Renza juga bertanya-tanya, bagaimana mungkin Lukas ini, yang berasal dari keluarga Sucipto, ditundukkan oleh Tama dan keluarga Su terlalu berjauhan kan? Pada saat ini, Lukas telah berjalan ke Tama dan berkata dengan hormat, "Tama, lelaki tua itu tidak mempermalukan misinya dan telah melakukan semua yang kamu pesan." Tama sedikit mengangguk dan bertanya kepadanya, "Di mana kedua orang itu sekarang?" Lukas segera berkata, "Ada di mobil di belakang. Saya telah menutup mulut mereka dan juga menutupi kepala mereka dengan tas kain hitam." "Oke." Tama mengangguk dan berkata, "Terima kasih, Tuan Lukas. Atur seseorang untuk membawa mereka keluar dan membawanya ke makam orang tuaku terlebih dahulu, dan biarkan mereka berlutut dengan hormat." Setelah berbicara, Tama bertanya lagi, "Selain itu, jangan buka tas kain hitam di kepala mereka. Saya ingin menyimpan ketegangan ini sampai saat terakhir." "Ya," Lukas menjawab dengan hormat, dan segera mengatur beberapa anak keluarga Hermawan untuk membawa Zain dan Wildan dari sebuah SUV di belakang mereka. Ketika keluarga Renza melihat dua pria dengan tas kain hitam di kepala mereka dibawa keluar oleh keluarga Hermawan dari mobil, mereka semua terkejut.
Mereka tidak tahu apa identitas kedua orang ini, atau mengapa Tama membawa dua tahanan ke Gunung DR saat ini. Akibatnya, mereka saling memandang satu persatu, tidak tahu dari mana asal-usul kedua pria ini, apalagi obat apa yang dijual Tama di Labu. Pada saat yang sama, Linda Suteja, putra sulung Suteja, dan bawahan yang dibawa oleh keluarga Suteja telah bergabung dengan Ito Yuhiko dan Ito Nanako, ayah dan anak perempuan. Hampir 100 orang di bawah keluarga Song, kebanyakan dari mereka adalah prajurit biasa dengan kekuatan yang lebih lemah, dan beberapa bahkan bukan prajurit. Kekuatan keluarga itu jelas luar biasa. Lebih dari 100 orang yang mereka bawa semuanya adalah penguasa dari 4 keluarga ninja teratas di Jepang. Sejak pertarungan di Jepang, keluarga Takahashi dan keluarga Matsumoto telah jatuh, dan 4 keluarga ninja utama semuanya setia kepada keluarga Ito. Hanya saja para ninja ini masih belum tahu apa yang akan mereka hadapi hari ini. Linda Suteja bertanya kepada Ito Nanako saat ini, "Nanako, haruskah kita memanggil Tuan Renza?" Ito Nanako berpikir sejenak dan berkata dengan serius, "Tidak perlu, Sister Linda. Saya khawatir Tama akan menolak bantuan kami, jadi sebaiknya saya langsung pergi ke Gunung DR." Kemudian dia bertanya kepada Linda Suteja, "Sister Linda, kapan mobilnya akan tiba?" Linda berkata, "Saya membuat janji dengan mereka kemarin. Itu akan tiba pukul 6.20. Saya tidak tahu mengapa saya belum datang. Saya akan menelepon dan bertanya." Setelah itu, dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon, lalu bertanya, "Saya Nyonya Suteja yang memesan 8 mobil Anda. Bolehkah saya bertanya mengapa mobil Anda belum datang?" Pihak lain berkata dengan malu-malu di telepon, "Saya juga baru saja mendengar tentang kuil Winarta dan keluarga Renza, jadi saya pasti tidak bisa mengemudi ke Gunung DR hari ini. Saya benar-benar minta maaf." Linda Suteja tiba-tiba menjadi marah dan berkata, "Bagaimana kamu bisa melakukan bisnis seperti ini? Apakah kamu tidak memiliki roh kontrak dasar?" Pihak lain tidak marah, dan tersenyum dan berkata, "Kami tidak dapat disalahkan untuk ini. Perusahaan penyewaan mobil Queen Surabaya tidak berani menyewakan mobil ke Gunung DR saat ini." Linda Suteja berkata, "Kalau begitu, kamu bisa mengantar kami ke jarak 1 kilometer dari Gunung Winarta kan?" Pihak lain tidak tergerak dan berkata, "Maaf, kami tidak ingin menimbulkan masalah seperti itu." "Mohon maafkan saya." Linda Suteja sangat marah. 200 orang dari keluarga Suteja dan keluarga Ito sekarang menunggu dengan penuh semangat untuk keberangkatan. Jika masalah mobil tidak dapat diselesaikan, hari ini akan menjadi dingin ketika mereka berjalan. Dengan putus asa, Linda Suteja segera berkata, "Dengan cara ini, saya tidak akan memaksa Anda. Anda meminta pengemudi untuk membawa mobil kepada saya. Saya akan mengatur pengemudi untuk mengemudi di sana. Saya akan menyewa mobil sebanyak yang saya bisa. Kamu tidak perlu pergi ke Gunung DR setelah hari ini. Mobil-mobil ini akan tetap menjadi milikmu." Pihak lain berseru, "8 mobil hampir 500 juta, apakah Anda bercanda?" Linda Suteja berseru, "Aku tidak begitu bosan. Selama kamu setuju, aku akan mentransfer 200 juta kepadamu sekarang, dan aku akan mentransfer 300 juta sisanya kepadamu ketika mobil tiba." "Bagus, bagus." Begitu pihak lain mendengar ini, dia hampir setuju tanpa berpikir. Lagi pula, mobil-mobil ini telah dikendarai selama beberapa tahun, dan nilai residunya bahkan tidak setengah dari harga aslinya. Yang terpenting adalah ketika mobil-mobil ini tidak lagi dibutuhkan. Bagaimanapun, harga mobil bekas dijual untuk mobil baru. Dan bahkan jika front kataklismik datang ke pintu, dia akan memiliki alasan yang masuk akal. Lagi pula, dia hanya menyewakan mobil kepada tamu, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia di mana tamu mengemudi. 20 menit kemudian, 8 bus wisata akhirnya datang terlambat.
sehingga kedua keluarga berbagi 8 bus dan menuju Gunung DR dengan terburu-buru. Tepat pukul 7, makam keluarga Winarta, Yoshua dan semua prajurit di front kataklismik semuanya mengenakan pakaian berkabung putih yang terbuat dari kain goni. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.